Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah teladan, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bertemu lagi di kesempatan sore hari berbahagia ini, sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dan semoga apa yang kita rasakan ini sebagai bentuk perhatian kita terhadap urusan agama kita, perhatian kita terhadap hatinya kita, karena kata para ulama, salah satu hak yang harus kita tunaikan untuk hatinya kita adalah dengan mempelajari agama Allah. Thalabul ilmi, belajar agama, yaitu salah satu hak hatinya kita. Karena hatinya kita, jiwanya kita harus terus disirami dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ilmu-ilmu agama. Maka nikmat yang seperti ini hendaknya terus kita jaga, terus kita syukuri. Kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang satu ini, maka insya Allah Allah akan terus langgengkan untuk kita. Allah akan terus tambahkan dan bukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita semuanya. Walhamdulillah. Di kesempatan yang telah lalu, ya alhamdulillah, kita sudah sampai ke halaman 20. Ya, masih dalam pembahasan kitab Nasihatil Nisa. Nasihatku untuk para wanita muslimah yang dikarang oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Sebuah pembahasan kitab yang sangat-sangat penting untuk dipelajari, didengarkan oleh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus lagi muslimah. Ya, terkhusus lagi muslimah. Kitab-kitab seperti ini sangat-sangat penting ya untuk dipelajari, didengarkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sebutkan dulu biar nyambung dengan pertemuan hari ini. Kata beliau, ya, wal makbun fid dunya man razaqahullahu sehatan wa faragan, di halaman 20 ya, bagian atas tuh.
Wal makbun fid dunya man razaqahullahu sihhatan wa faragan. Maka orang yang terperdaya, tertipu di kehidupan dunia itu adalah orang-orang yang telah direzekikan, dilimpahkan oleh Allah kesehatan dan waktu luang. Ya, waktu luang. Ini dua kenikmatan yang luar biasa. Kadang ada orang yang diberikan kesehatan, tapi nggak diberikan waktu luang. Ada orang yang diberikan waktu luang, tapi nggak diberikan rezeki berupa kesehatan. Tetapi untuk orang yang telah terkumpulkan dua kenikmatan ini, sehat, kemudian memiliki waktu luang, walam yastaghilhuma fima yanfa'uhu. Tapi dia nggak pakai untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Ya. Dan di antara perkara yang bermanfaat itu apa? Jemaah sekalian, belajar agama. Belajar agama, ya. Itu sudah diberikan kita kesehatan, sudah diberikan kita waktu luang, kok bisa-bisanya kita nggak pakai dan gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh. Ini yang sekarang kita rasakan. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah ada waktu luang itu yang telah diberikan oleh Allah. Maka alhamdulillah telah kita pakai di saat ini untuk apa? Belajar agama. Maka dengannya kita berharap kepada Allah, semoga kita bukan orang-orang yang termasuk dari barisan orang-orang yang telah lalai di dalam memanfaatkan dua kesempatan dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, tertipu. Ya. Rawal Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk memanfaatkannya, lalai untuk memaksimalkannya, lalai untuk mensyukurinya, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Nanti dicabut nikmat kesehatan baru terasa, ya Allah, gak bisa lagi makan makanan yang enak ketika mengunyah. Kenapa? Sakit gigi, lubang giginya. Ya Allah, gak enak lagi. Ya, nikmat ini dan itu kenapa? Dibuat demam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat pincang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa tuh. Ketika nikmat kesehatan tersebut satu persatu telah dicabut oleh Allah. Wal faragh, waktu luang. Nanti masa sibuknya datang bertubi-tubi baru terasa, ya Allah, kenapa dulu nggak pakai untuk beribadah? Ya Allah, pingin sekali lagi belajar, duduk dalam majelis ilmu. Ya dulu pernah Allah berikan kesehatan. Ya dulu Allah berikan waktu luang kepada kita, tapi kita nggak pakai secara maksimal. Nanti ketika dicabut oleh Allah baru terasa, ya Allah sibuk banget. Untuk sholat aja terkadang ya di injury time. Na'udzubillah. Nggak sempat lagi belajar agama. Nggak sempat lagi untuk ini dan itu. Kenapa? Allah sudah timpakan kepada kita apa? Kesibukan. Ya, kesibukan yang bertubi-tubi yang kemudian melalaikan kita terkadang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya. Mari kita bebaskan diri kita dari golongan al-makbunun, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang nggak pandai memanfaatkan kedua nikmat tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi makna hadzal hadits inda qaulihi tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir
Ya, dalam makna hadis ketika beliau menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kelak mereka akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Wa makna hadza annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'matain. Dan maknanya, makna hadis tersebut, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kurang di dalam bersyukur terhadap dua nikmat ini. Jamaah, ibu-ibu, kaum muslimat yang kami muliakan, tolong dong kita lebih resapi dan dalami lagi ya makna dari hadis yang telah berlalu di hadapannya kita. Nikmatani makbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia lalai darinya. Banyak sekali manusia tertipu darinya. Banyak sekali manusia tidak memanfaatkannya secara maksimal. As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang, ya. Jadi kalau terkumpulkan ini, dua nikmat ini pada dirinya kita, mari dong sama-sama kita pakai, manfaatkan untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Ya. La yakumuna biwajibihima. Mereka adalah orang-orang yang tidak melaksanakan, menegakkan ya kewajiban-kewajiban dari keduanya. Dari kedua nikmat kesehatan dan waktu luang ini. Wa man la yaqumu bihaqqi ma wajaba alaihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang tidak menegakkan hak yang telah diwajibkan kepadanya, maka dialah orang yang apa? Maghbunun, yang tertipu dan terlena. Ya, padahal sudah dilimpahkan nikmat tersebut oleh Allah. Padahal sudah diberikan nikmat tersebut pada diri kita semuanya, kan, tetapi masih saja kita lalai untuk tidak memanfaatkannya. Nauzubillah. Kemudian kita lanjutkan, ini biar nyambung tadi saya sengaja untuk menyebutkan sedikit biar ada apa nyambung nanti pembahasan kita dengan yang baru ini. Kemudian kata beliau, wan nafsu la buddalaha min ahadi amrain. Dan yang namanya jiwa itu pasti tidak akan lepas dari dua perkara. Tidak akan pernah lepas dari dua perkara ini. Ya, satu dari dua perkara ini. Imma antushghal fi ta'atillah. Ya. Imma antushghal fi ta'atillah. Jiwanya kita itu tidak akan pernah lepas, ibu-ibu sekalian, para ummahat, jiwanya kita tidak akan pernah lepas dari satu dari dua kemungkinan yang ada. Yang pertama, imma antushghal fi ta'atillah. Bentuk yang pertama, kita sibukkan dirinya kita dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Kita sibukkan dirinya kita dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Yang kedua, wa imma antushghal sahibaha. Ataukah jangan-jangan yang kedua, Ibu. Kalau kita nggak sibukkan dirinya kita dengan ketaatan, ya, maka dirinya kita sendiri yang akan menyibukkan kita. Dirinya kita sendiri yang telah menyibukkan kita. Artinya apa? Yang kedua ini, poin yang kedua, Ibu. Artinya apa? Hawa nafsunya kita turutin. Ya. Kita terlalaikan dalam ketaatan. Kenapa? Karena kita ikutin seruan jiwanya kita. Padahal Allah sudah sebutkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu paling senang dan selalu mengarahkan kita, mengajak kita dalam kejelekan. Itulah dirinya kita, Ibu. Jadi kemungkinannya cuma akan dua tuh. Wan nafsu la buddalah min ahadi amrain. Jiwa itu nggak akan pernah lepas dari salah satu dari dua kemungkinan ini.
Kalau kita nggak sibukkan dirinya kita dengan ilmu, dengan ketaatan kepada Allah, sibukkan dirinya kita dengan membaca Al-Quran, sibukkan dirinya kita dengan belajar agama, sibukkan dirinya dengan puasa, sibukkan dirinya kita dengan sholat dan lain-lain sebagainya. Kalau kita nggak berada di poin yang pertama, maka kita akan terjatuh dalam poin yang kedua. Apa itu? Dirinya kita sendiri yang menyibukkan kita. Ya. Li'annaha idza lam tushghal syaghalat. Karena jiwa kalau tidak disibukkan dalam kebaikan, ketaatan, syaghalat. Dia akan sibuk sendiri. Jiwanya kita akan sibuk sendiri, Ibu. Artinya apa? Terjatuh dalam perkara yang sia-sia. Na'udzubillah, kalau sampai terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau dirinya kita tidak kita sibukkan dalam ketaatan, maka dia akan beralih kepada apa? Kemungkinan yang kedua, kita akan disibukkan oleh dirinya kita sendiri. Dalam bentuk apa? Disibukkan dalam kemaksiatan, disibukkan dalam perkara yang sia-sia, disibukkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la ya'nihi. Di antara bentuk keindahan, keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, ibu, kaum muslimat, para umahat pingin nilai seseorang Islamnya bagus atau tidak, lihat aja kerjaannya apa setiap hari. Ya, kalau dia pakai waktunya, cemplungkan dirinya dalam kemaksiatan, berarti Islamnya nggak bagus tuh. Tapi kalau betul-betul dia menghargai waktu, dia betul-betul memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, berarti Islamnya orang itu baik gitu. Ya, jadi tuh min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda keelokan, kebagusan Islam seseorang, dia bakalan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Seorang muslim, seorang muslimah harus menjadi seorang muslim dan muslimah yang cerdas. Ibu, kaum muslimat sekalian, pikir. Allah anugerahkan kepada kita akal. Allah anugerahkan dan berikan kita akal untuk kita pakai memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk yang telah dibimbingkan di dalam aturan Islam. Kalau jelek, kalau diharamkan, tinggalkan dong. Kalau yang baik, ikuti. Ya, semangat kita dalam perkara kebaikan. Jadi, jiwa itu, dirinya kita itu hanya dua ada kemungkinannya. Kita sibukkan dalam ketaatan, ataukah akan disibukkan kita dengan perkara-perkara yang lainnya. Wasyair yaqul, dan penyair Arab mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Inna syababa, sesungguhnya masa muda. Syabab itu artinya masa muda. Wal faragh, ya, masa luang. Ya, syabab apa artinya? Ibu, masa muda. Wal faragh, apa artinya faragh? Waktu yang lapang. Ya, al-faragh itu artinya waktu yang lapang. Ya, wal jidah, apa artinya jidah? Ya, jidah itu artinya mal, harta, kekayaan. Sesungguhnya katanya masa muda, waktu yang luang, harta, mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Itu merupakan sumber keburukan bagi seseorang. Sumber kejelekan bagi seseorang. Rusak. Ya. Masa muda yang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nyesal nanti, Ibu. Nyesal. Ya Allah, nanti kalau sudah tua, sudah mulai encok, sudah mulai kena diabetes, kolesterol, asam urat, baru nyesal. Ya Allah, kenapa dulu waktu muda saya nggak manfaatkan usia muda saya itu dalam perkara kebaikan? Kenapa dulu waktu masih muda saya nggak rajin beribadah, nggak belajar agama,
nggak maksimalkan untuk ibadah, berfoya-foya saja, nggak boleh. Ya, bahwa masa muda itu adalah puncak umur kejayaan seseorang. Makanya khusus para pemuda itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan dari manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan pada hari kiamat. Di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda, seorang pemudi yang tumbuh, berkembang, dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi nggak katakan anak kecil. Nabi nggak katakan orang tua, ya, syekhun, nasya'a, nggak ada, ya. Tapi Nabi khususkan pemuda, pemudi yang dia tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah. Karena masa muda itu masa yang menentukan kehidupan seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tanam di masa muda, itulah yang akan dia petik di masa tuanya. Ya, kalau seorang pemuda, pemudi tidak memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya, nyesal nanti dia. Makanya penyair Arab pernah juga mengatakan apa? Laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Duhai sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja, maka sungguh saya akan mengkhobarkan, menceritakan kepada para pemuda bagaimana rasanya ketika sudah menjadi tua. Ya, nggak kuat lagi seperti dulu. Ngangkat barang sudah setengah mati. Sholat ruku aja udah berat. Ya, seperti orang ngangkat karung beras 50 kilo. Nggak kuat lagi. Mau jalan sudah ngos-ngosan. Ya, makanya tadi itu kita katakan apa? Pemuda itu betul-betul mendapatkan nilai yang plus. Syabun nasyafi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa muda itu masa bergejolaknya hawa nafsu. Makanya pantas orang-orang dari kalangan pemuda dan pemudi yang bisa mengekang hawa nafsunya untuk dia berada dalam ketaatan kepada Allah. Mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di hari tidak ada lagi naungan di saat itu. Subhanallah. Ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, pemuda dan pemudi yang tumbuh di atas ketaatan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, masa luang, ya. Kalau nggak dimanfaatkan masa luang tersebut, ya kita akan terjatuh dalam perkara-perkara kebinasaan, kerusakan, ya. Wal jidah, demikian pula mal, harta. Al jidah itu artinya harta, mal, ya. Ghina, itu bahaya itu. Kekayaan, harta yang banyak kalau tidak jatuh dan berada di tangan orang yang bertakwa, itu luar biasa. Dengan harta dia berzina. Dengan adanya harta dia berjudi. Dengan adanya harta dia berfoya-foya. Dengan adanya harta dia akan apa? Minum minuman keras dan lain sebagainya. Coba itu fitnahnya harta itu. Kalau berada di tangan orang yang rusak. Kalau berada di tangan orang yang tidak benar, bahaya sekali itu. Makanya pantas juga kebalikannya, jika harta tersebut dipegang dan berada di orang-orang yang soleh dan soleh betul-betul akan lebih bermanfaat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmal mal as-soleh dirrojul as-soleh. Sebaik-baik harta yang halal adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Karena dia tahu gimana cara mencari rezeki, mengumpulkan harta. Dan dia pun tahu gimana cara membelanjakan hartanya. Orang-orang yang soleh tahu dia bahwa hartanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia jadikan hartanya tersebut sebagai sarana, wasilah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Masa muda, waktu luang, kekayaan, harta itu bisa merusak seseorang.
kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wal Imam, kemudian kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah, wal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, dan Imam Syafi'i beliau mengatakan rahimahullah, jalastu as-sufiyata falam astafid minhum syai'an illa, saya pernah duduk bersama orang-orang sufi, ya, saya pernah bergaul dengan mereka itu dari kalangan orang-orang sufi. Falam astafid minhum syai'an. Tapi aku nggak pernah mendapatkan apa-apa dari mereka. Aku nggak bisa mengambil manfaat dari mereka. Illa, kecuali ada satu perkara. Kata beliau, yang aku dapatkan dari mereka apa itu? Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Waktu itu seperti pedang. Ilam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu nggak pakai pedang itu untuk memotong, menebas ya dedaunan, pepohonan, qata'ak, maka pedang itu akan memotong diri kamu sendiri. Itulah waktu. Artinya apa, Ibu? Kalau waktu tersebut tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, kalau jiwa dan dirinya kita tidak kita sibukkan dalam kebaikan, maka waktu tersebut akan menjadi bumerang terhadap dirinya kita. Bahwa jiwanya kita ketika kita tidak manfaatkan, ya, tidak salurkan dan sibukkan dalam kebaikan, maka sungguh jiwanya kita akan terus memacu kita, memerintahkan kita, menggoda kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wan nafsu idza lam tushghal syaghalat bil batil. Ya. Inilah pelajaran yang didapatkan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau duduk bersama orang-orang sufi itu. Pengakuan beliau sendiri, pengakuan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang imam besar, ya, rujukan kalangan kaum muslimin. Katanya, saya pernah duduk bersama orang-orang sufi. Saya nggak mendapatkan faedah ilmu dari mereka, kecuali yang didapatkan pelajaran al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak manfaatkan pedang tersebut untuk memotong yang lainnya, maka dia akan memotong diri kamu sendiri. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang beliau dapatkan, wan nafsu idza lam tushghal syaghalat bil batil. Jiwa kalau tidak disibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat, ibadah, belajar dan lain-lain sebagainya, syaghalat bil batil. Maka sungguh jiwa tersebut akan tersibukkan dengan apa? Kebatilan. Ibu-ibu, introspeksi diri kita semuanya, ya, untuk terus kita berbenah, untuk kita berproses, untuk menjadi hamba-hamba yang lebih bagus dari sebelumnya. Terus kita belajar, berproses untuk membentuk jiwa kita, jiwa yang lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Kemudian kata beliau, wal haqqu fihi mararatun ala nafs wa thiqalun lahtan ba'da syahawatiha wa matami'iha. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Ya. Kemudian kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, dan kebenaran itu panas bagi jiwanya kita, berat bagi jiwanya kita, ya. Itulah jiwanya kita, Ibu, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an apa sifatnya? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa mengajak ke dalam kejelekan. Jiwa itu asalnya berat menerima kebenaran. Panas dia, Ibu. Itulah jiwa itu sebenarnya. Ya. Dia akan lebih senang tenggelam dan mengikuti syahwatnya. Keinginan-keinginannya. Itulah jiwanya kita. Makanya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat.
Surga itu ditutupi, dihijabi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Ya, itulah surga, Ibu. Ya, itulah surga, Ibu. Untuk mendapatkannya nggak santai. Untuk mendapatkan surga itu kita kerahkan kemampuannya kita untuk berusaha, berikhtiar, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surga itu luar biasa indahnya, nikmatnya, tapi dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Harus kita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kita keluarkan hartanya kita untuk pergi umroh haji, kita sedekahkan hartanya kita pakai waktunya kita untuk membaca Al-Quran, demikian seterusnya. Ya, berat. Ya, katanya hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi, dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Ya, coba Ibu, kalau kita nggak sabar, coba Ibu, kalau tidak besar keinginan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumandangkan azan subuh masih ngorok kita. Iya, ada duitnya kita tapi nggak pernah tergerak hatinya kita untuk apa? Umroh, haji, ya, bersedekah, ya. Wa hujibatin nar bisyahawat. Dan neraka itu kata Nabi SAW ditutupi, dilingkupi dengan apa? Syahwat. Syahwat. Ya. Zina, minum minuman keras, dusta, perkara-perkara enak semuanya. Ya, ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, enak semuanya. Tapi di balik semua dari keenakan yang menipu itu ada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Wa indaha kasalun. Dan jiwa itu ada rasa malasnya, Ibu. Ya. Wa indaha kasalun. Jiwa itu. Ya. Malas. Malas. Ya. Lakin bita'widiha al-khair. Takhda wa tanqad. Tapi dengan bita'widiha. Membiasakannya. Melatihnya. Itu namanya ta'wid. Ya. Katanya jiwa itu hukum asalnya malas. Walakin bita'widiha al-khair takhda wa tanqad. Tapi kalau sudah dibiasakan ta'widiha, dibiasakan berada dalam kebaikan, dibiasakan jiwanya kita untuk melakukan kebaikan, takhda wa tanqad, maka dia akan tunduk dan patuh. Asalnya berat, Ibu. Asalnya berat untuk melakukan ketaatan. Asalnya berat untuk melakukan kebaikan. Karena memang kan tadi apa? Wa indaha kasalun. Jiwanya kita ini pemalas. Hukum asalnya demikian. Ya. Tapi kalau sudah dibiasakan berbuat kebaikan, dibiasakan menghafal Al-Quran, dibiasakan membaca Al-Quran, dibiasakan bersedekah, dibiasakan bangun tengah malam untuk sholat tahajud, sholat witir, dibiasakan untuk tersenyum ketika bertemu bersama kaum muslimin, takhda wa tanqad, dia akan terbiasa nantinya, Ibu. Dia akan patuh dan tunduk dengan kebiasaan, dengan latihan yang telah kita lakukan. Ya. Maka kata beliau, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila khalilin tagna. Katanya jiwa itu raghibatun idza raghabtahu. Semangat. Jiwanya kita itu semangat. Kalau kita semangati, kalau kita biasakan dalam ketaatan, jiwa itu akan bersemangat juga, Ibu. Wa idza turaddu ila khalilin tagna. Katanya, tapi kalau sudah dikembalikan kepada yang sedikit, dia akan sudah merasa tenang. Jadi Ibu harus dibiasakan, dipaksakan jiwanya kita. Harus dilawan kemalasannya. Malas itu penyakit, Ibu. Malas itu penyakit. Makanya Nabi mengatakan apa? Berlindung dari penyakit yang satu ini. Wa a'udzubika minal kasali. Dan saya berlindung kepadamu, wahai Allah, dari apa? Penyakit malas. Sekali lagi, malas itu penyakit yang harus kita lawan.
yang harus kita taklukkan. Jangan pasrah dengan kemalasan itu. Wa yaqul al-Hafidh Ibnu Rajab fi risalatihi fi syarhi hadits Ibnu Abbas. Dan berkata al-Hafidh Ibnu Rajab dalam risalah beliau ketika menerangkan hadits Abdullah Ibnu Abbas, ya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Kama fil Jami' al-Muntakhab min Risalah Ibn Rajab. Ya, katanya i'lam, ketahuilah. Ini perkataan Ibn Rajab ini. Ibu-ibu didengarin, dicatat ibu untuk kebaikan kita semuanya. Kata beliau, i'lam anna nafsak bimanzilati dabatika minka. Ketahuilah, jiwa kamu, diri kamu, itu kedudukannya sama dengan hewan tunggangan kamu. Ketahuilah, diri kamu, jiwa kamu, bimanzilati dabatika minka. Ketahuilah, jiwa kamu, diri kamu, itu kedudukannya sama persis dengan hewan tunggangan kamu. Kuda peliharaannya kita, kuda tunggangannya kita, ataukah khimar keledai tunggangannya kita. Katanya sama itu. Jiwa sama dengan kedudukannya seperti apa? Hewan tunggangannya kita. Fa in alimat minkal jaddat wa in arafat minkal kasal tama'at fika wa talabat minka khuludaha wa syahawatiha. Kalau jiwa kamu, ya, kalau hewan tunggangan kamu tahu dan mengerti dari kamu kesungguh-sungguhan, dia akan sungguh-sungguh juga, Ibu. Hewan tunggangan itu tergantung dari pemiliknya, tuannya. Kalau dia lihat tuannya bersungguh-sungguh, kalau dia lihat tuannya orangnya serius, kalau dia lihat pemiliknya ini adalah orang yang baik, jaddat, dia juga akan baik. Dia juga akan bersungguh-sungguh. Wa in arafat minkal kasal. Tapi sebaliknya, kalau hewan tunggangannya kita tahu bahwa tuannya ini, pemiliknya ini adalah orang yang pemalas, maka dia akan apa? Qama'at fika wa talabat minka hududhaha wa syahawatiha. Dia bahkan lebih merengek-rengek minta untuk dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Manja. Ya istilahnya kita jadi manja juga tuh hewan tunggangannya. Itulah jiwanya kita, Ibu. Kalau dibiarkan malas-malasan dalam ketaatan, ya gitu terus dia, Ibu. Harus dilawan kemalasan tersebut. Ya, harus dilawan. Harus dilawan kemalasan tersebut. Harus dilawan. Ya, karena ya karena malas itu akan menjauhkan seseorang dari beragam kebaikan, Ibu. Kita malas belajar agama, kan bodoh kita. Ya, kita malas beribadah kepada Allah, kita rugi. Kita sendiri yang bakalan merugi, Ibu. Bukan Allah. Kita malas beribadah bukan kemudian menurunkan kedudukan dan kemuliaan Allah, enggak. Allah enggak butuh dengan jiwa ibadahnya kita, Ibu. Justru ibadah itulah untuk diri kita sendiri kebaikannya. Itu yang harus kita pahami. Ya. Makanya berkata Imam Ibnu Wardi rahimahullah dalam lamiyah beliau, kata beliau, utlubul ilma wala taksal fama aba'adal khair ala ahlil kasal. Ini saya nukilkan dari ucapan Ibnu Wardi rahimahullah dalam nuniyahnya beliau. Kata Imam, jadi nggak ada di kitab ya. Ini saya kutipkan ucapannya Al-Imam Ibnu Wardi rahimahullah. Kata beliau, utlubil ilma wala taksal fama aba'adal khair ala ahlil kasali. Belajarlah kalian ilmu, tuntutlah kalian ilmu agama, dan jangan pernah malas. Karena malas itu akan menjauhkan seseorang dari kebaikan. Ya, jadi bersemangat, Ibu. Kita semuanya bersemangat untuk meraih kebaikan. Semangat belajar agama, semangat beribadah, ya. Jangan malas-malasan. Karena kalau kita malas-malasan, ya akan terus begitu malas kita selalu. Subhanallah. Padahal ya seorang muslim itu
harus betul-betul pelit dengan waktunya. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara tanda sehatnya hati, dia itu pelit dengan waktunya. Dia nggak mau waktunya itu terbuang percuma-cuma dalam kemalasan, tidur-tiduran, menghayal, tidak melakukan perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah kita meminta, terus berdoa agar kita diberikan taufik untuk memanfaatkan waktu umur kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau, waqad dzakara al-Hafidz fi Fathil Bari mujallad 11 safha 338. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ya, dalam mujallad Al-Hadi Asyar, mujallad jilid yang ke-11 halaman 338, anna lin nafsi sifatain. Jiwa itu memiliki dua sifat. Jiwa memiliki dua sifat. Inhimakun fis syahawat wamtina'un anit ta'at. Jiwa itu, kata Al-Hafidz dalam kitab beliau Fathul Bari, jiwa itu ada dua. Ada dua sifatnya. Imhimakun fis syahwat, tenggelam dalam syahwat, tenggelam dalam menuruti hawa nafsunya, ataukah yang kedua sifatnya imtinaun anit ta'ah. Ya. Dia apa? Mencegah dari ketaatan. Itulah sifatnya jiwanya kita, Ibu. Imhimakun fis syahwat, tenggelam hanyut dalam syahwat. Yang kedua, ya, wamtinaun anit ta'at, selalu mencegah kita, selalu menghalangi kita dari ketaatan. Pengen belajar, dicegah. Pengen belajar, malas. Pengen beribadah sholat, malas. Pengen baca Al-Quran, malas. Itulah jiwanya kita. Sifatnya dua ini. Inhimakun fis syahwat wamtinaun anit ta'at. Subhanallah. Jadi tadi ibu-ibu dengarkan tadi itu siapa itu perkataannya Ibnul Wardi rahimahullah dalam kitab Lamiyah beliau. Kata beliau tadi apa? Utlubil ilma wala taksal. Ini enggak ada di kitab ya. Ibu-ibu catat, ibu-ibu dengarin baik-baik. Kata Imam Ibnul Wardi rahimahullah, utlubil ilma wala taksal fama abadal khair ala ahlil kasali. Belajarlah agama, jangan malas-malasan. Karena betapa jauhnya kebaikan itu dari orang-orang yang malas. Orang yang malas tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Malas, malas. Ya. Jadi sekali lagi mengajak semuanya, mengingatkan semuanya. Itulah pentingnya belajar agama untuk kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Jadi ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari tadi. Anna lin nafsi sifatain. Imhimakun fis syahawat wamtinaun anit ta'at. Inhimakun fis syahawat, tenggelam hanyut dalam syahwat, mengikuti hawa nafsu dan mencegah dari ketaatan. La ilaha illallah. Hanya kepada Allah kita memohon agar diberikan semangat untuk beribadah, semangat untuk menjauhi seruan-seruan hawa nafsunya kita. Dijauhkan dari sifat malas. Walladhi yakbitu nafsahu inda haddiha fala tatajawasul halal ilal hurumat. Maka orang-orang yang mengatur dirinya, mampu menguasai dirinya, ya, maka dia tidak akan melewati yang halal itu kepada perkara yang haram. Karena dia jaga dirinya untuk selalu berada dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Tidak sampai hanyut tenggelam dalam perkara-perkara yang diharamkan. Wala tatruku ta'at wa hadza yu'addu minal jihad. Dan dia tidak akan meninggalkan dirinya dalam ketaatan. Selalu saja dia berburu, berpacu, bersemangat dalam ketaatan. Dan ini termasuk dalam perkara jihad. Kama fi hadis Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jalla. Dan seorang mujahid adalah orang yang memerangi, berusaha menaklukkan jiwanya di jalan Allah azza wa jalla. Dia tenggelamkan syahwatnya. Dia lawan seruan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya dalam kelalaian, yang selalu mengajaknya dalam kemaksiatan. Dia taklukkan itu, dia tundukkan untuk selalu berada fi sabilillah, ya, untuk berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid, ya, mujahid itu siapa? Man jahada nafsahu fi sabilillah. Orang yang menaklukkan, ya, hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya, ya, dalam rangka untuk selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita semuanya sebagai hamba-hamba yang bisa melawan, ya, dan tidak mengikuti seruan hawa nafsunya kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Ya, sampai sini dulu ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, apa yang bisa kita paparkan di kesempatan sore hari berbahagia ini. Dan kalau masih ada kesempatan, kami persilahkan bagi ibu-ibu sekalian, para ummahat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini ataukah di luar tema pembahasannya kita. Barakallahu fiik.